Hai guys, masih bersama Mbok D guys. Wajahnya wong desa yang tinggal di Jerman guys. Wong desa dari Bloro. Bloronya mana guys? Kabupaten Bloro, Kecamatan Doplang. Terus masih masuk pelosoknya guys. Pelosoknya Doplang itu. Disitulah Mbok D dibesarkan dan Mbok D di situ sempat menginjak bangku sekolahan gitu guys, ya. Jadi apa? Walaupun nggak lama guys, nginjek bangku sekolahannya itu cuma 2 tahun guys, tapi ya alhamdulillah Mbok D bisa hidup sampai sekarang, bisa baca dan nulis. Itu semuanya keajaiban Tuhan yang Maha Esa. Jadi bukan kehebatan Mbok D gitu loh. Nah, jadi di sini Mbok D itu bukan mau memamerkan apa-apa guys. Mbok D itu cuma mau cerita. Maksudnya cerita kok Mbok D itu bisa di Jerman, gimana caranya gitu loh. Itu ceritanya panjang guys. Jadi tahun 1991 itu Mbok D pergi ke Jerman sama mantan suami. Mbok D ini 2 kali punya suami guys. Ya nasib yang bekas suami Mbok D orang Jerman juga. Kemarin kan banyak pertanyaan gitu guys, katanya apakah suaminya yang dulu orang Jerman? Iya betul, suaminya Mbok D itu yang pertama orang Jerman, itu 1992. Mbok D telah menikah di saat Mbok D masih muda, begitu guys. Jadi waktu itu Mbok D masih berumur ya masih 20 tahunan gitu guys kira-kira ya. Nah, Mbok D telah membimbing atau berumah tangga selama 26 tahun guys. Selama 26 tahun itu Mbok D telah mempunyai dua putri dan putra ya. Jadi Mbok D membesarkan kedua anak itu sampai mereka berhasil, jadi cita-citanya yang tercapai gitu guys ya. Jadi walaupun Mbok D orang yang dari desa tapi berhasil menyekolahkan anak sampai punya titel. Bukan Mbok D mau sombong ya guys ya, ini Mbok D cuma mau bilang, jadi jangan menghina orang yang tidak sekolah dan jangan menghina orang yang pernah miskin, jangan menghina orang yang hitam dan pesek, jangan menghina orang yang gemuk, karena semuanya itu hanya embel-embel aja guys. Karena kecantikan dan kebaikan itu hanya di hati ya. Jadi kecantikan itu boleh dibilang di sini Geschmackssache ya. Geschmackssache itu bahasa Indonesianya selera. Jadi selera itu masing-masing punya selera. Jadi kalau orang bilang si Mbok D ini udah hitam, gendut, pesek, loh itu kan penilaian orang yang tidak tidak menyukai Mbok D atau pendapatnya gitu ya. Tapi Mbok D di sini tuh termasuk orang yang eksotis gitu ya. Contohnya Pak Lek mencintai Mbok D karena kehitamannya Mbok D, karena kepesekannya Mbok D, karena Mbok D ini gendut. Nah bukanlah guys, bukan karena gendut, bukan karena itu. Cinta itu ya cinta gitu. Jadi bukan karena apa, karena ini, karena itu, enggak lah guys. Cinta itu tidak bisa diembel-embelin dengan segala macam. Karena kecantikan dan kekayaan itu
relatif ya, jadi kita nggak bisa selalu bilang orang yang hitam, orang yang begini begitu, enggak guys. Jadi kembali lagi aku mau bilang bahwa Mbok D ini 1991, oh enggak deng, 1992 itu Mbok D sudah nginjek di Jerman guys, dan punya rumah tangga 26 tahun dan membesarkan kedua anak-anak, dan anak-anakku sudah mau selesai mengambil titel yang boleh dibilang sangat tinggi sekali, pendidikan yang sangat baik di universitas terbaik di Jerman guys. Aku nggak perlu sebutin karena itu rahasia ya guys ya. Boleh dibilang walaupun Mbok D ini orang dari Bloro, desa dibesarkan di tengah hutan gitu ya guys, tapi toh Tuhan tuh punya rencana gitu guys, sehingga aku bersyukur gitu loh guys ya. Jadi Mbok D ini bersyukur bagaimana Mbok D ini bisa di Jerman sampai bertahan sampai begitu lama, dan cerita Mbok D ini bukan hanya begitu aja. Jadi cerita Mbok D ini masih panjang, nggak bisa diselesaikan saat ini. Mbok D bikin video 10 menit, terus cerita selama hampir 30 tahun 10 menit selesai, itu nggak mungkin guys. Jadi ikutin, simak terus ceritanya Mbok D ini seperti ini. Mbok D merasa bangga dengan dirinya Mbok D yang nggak sekolah, tapi Mbok D tetap bisa hidup seperti orang yang juga sekolah gitu guys. Mbok D bisa bekerja, Mbok D bisa semuanya apa yang Mbok D lakukan di sini gitu, Mbok D bisa gitu loh. Jadi Mbok D bersyukur semuanya ini guys, bukan karena Mbok D mau pamer guys, sama sekali tidak guys. Jadi itu semuanya Mbok D mau ceritakan orang-orang yang tidak sekolah, yang pernah menjanda, itu nggak perlu kecil hati, karena nasib orang itu kita nggak bisa ramal gitu loh ya. Jadi saat ini Mbok D menikmatin hidup, yang boleh dibilang Mbok D itu punya suami jauh lebih muda ya. Itulah ceritanya begitu guys. Waktu Mbok D berumah tangga selama 26 tahun, Mbok D nggak bilang bahwa itu nggak pernah bahagia gitu ya. Ternyata kita memang tidak ada kecocokan yang sehingga Mbok D itu bercerai gitu loh ya. Karena kalau kita sudah tidak cocok itu memang sangat bahaya sekali. Lebih baik kita bercerai daripada nanti kita ada sesuatu yang terjadi yang kita tidak inginkan gitu guys ya. Jadi Mbok D di sini cerita mengenai kehidupannya Mbok D sendiri. Mbok D tidak bisa cerita kehidupannya orang lain gitu guys ya. Nah, jadi yang pengen tahu ceritanya Mbok D itu bisa ngikutin video-video berikutnya gitu guys. Terus setelah lama prosesnya itu Mbok D sampai bercerai gitu guys, itu Mbok D tidak mau menjelekkan mantan Mbok D gitu ya, karena kita sudah tidak cocok ya, memang jalannya seperti itu gitu ya. Jadi tapi Mbok D waktu bercerai itu kan maksudnya sudah berjanji bahwa Mbok D mau bercerai, tapi kalau anak-anak situ sudah selesai sekolah, walaupun belum selesai tapi sudah hampir selesai gitu guys, sebagai orang-orang dewasa. Jadi mereka sudah tahu kenapa dan ini dan itu. Mereka pun menyetujui perjalanan kehidupan Mbok D saat ini bercerai, dan saat ini menikah lagi. Itu pun anak-anak menyetujuinya gitu. Jadi kisahnya Mbok D ini masih panjang guys. Jadi ini 10 menit nggak mungkin gitu selesai Mbok D ceritain semuanya gitu guys ya. Mbok D ini ngomong kencang-kencang karena Mbok D di luar, terus jalan cepat itu kenceng sekali guys. Jadi Mbok D ngomongnya harus sedikit ngotot gitu ya. Ya, jadi
bukannya Mbok De ini mau pamer, apanya yang mau dipamerin gitu loh guys. Mbok De tuh merasa bangga, bangganya tuh wong deso berani cerai di Jerman gitu ya, berani menjanda dan menikah lagi gitu, bekerja, membesarkan 2 anak yang menjadi orang berguna gitu ya. Itu bukan sesuatu yang sepele gitu guys ya, buatku itu luar biasa gitu ya. Jadi Mbok De itu walaupun nggak sekolah bukan berarti Mbok De itu bodoh gitu ya. Mbok De tidak ada kesempatan aja untuk sekolah karena Mbok De dilahirkan di keluarga yang tidak mampu. Terus sekolah di Indonesia tahu sendiri itu kan biayanya mahal. Mbok De banyak kakak beradik. Lalu bapakku dulu bilang, kamu ini perempuan nggak harus sekolah, karena perempuan itu kan biasanya nanti ke dapur gedein anak gitu kan, itu kata bapakku guys. Jadi aku nggak mau mengingat masa-masa lalu, yang sudah berlalu ya berlalu gitu. Yang penting saat ini Mbok De menikmatin hidup, melihat ke depan, jangan memikirkan hal-hal yang tidak berguna gitu guys ya. Menikmatin hidup dengan bahagia. Saat ini Mbok De bersyukur gitu loh. Jadi semuanya itu kembalikan lagi, itu hanya kebaikan Tuhan Yang Maha Esa, bukan kehebatannya Mbok De gitu. Oke guys, kiranya sampai di sini dulu ceritanya Mbok De. Yang penasaran tadi sudah banyak aku sebut. Yang belum puas, Mbok De masih akan cerita lagi kehidupan Mbok De berikutnya. Jadi ikutin lagi guys video berikutnya, nanti akan jelas. Tapi inget guys, ada momen-momen yang Mbok De mau cerita itu harus disimak baik-baik, dan kalian harus sediain anduk supaya air matanya bisa dilapin gitu guys. Karena ada momen-momen yang sangat mengharukan dan menyentuh hati gitu. Tapi pelan-pelan guys, ini perlu waktu gitu. Oke guys, sampai di sini dulu, ketemu lagi di video berikutnya ya. Yang sudah selalu support Mbok De ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang baru bergabung guys, aku juga ucapkan banyak terima kasih. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Nanti Mbok De akan kunjungi kembali seperti biasanya guys. Oke, sehat-sehat selalu. I love you, bye-bye.